Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 151. Lin Yurou merasakan enet pas maskul 1N yang kuat mengal 1R ke wajahnya. Dia sangat gugup. Tepat ketika Li Dong hendak mengsatuumnya, Lin Yurou tiba-tiba membuka matanya dan menghindar. Gah! Li Dong menatapnya bingung apa situasinya. Aku mengantuk, aku akan T1 dur. Dia menghindari mata Li Dong dengan panik, lalu berbar 1 nanogram di tempat T1 dur, menutupi kepalanya dengan sel 1 mood. Tidak ada suara setelah berbicara. Li Dong tercengang dan tertawa. Dia tidak marah, tapi lebih senang. Melihat tampilan Lin Yurou yang pemalu dan bingung, dia jelas siap, tapi dia sangat berani. C1 Uman, apakah itu sangat sulit? Yah, aku tidak akan mengnoldamu lagi, cepat bangun, aku akan meminta seseorang untuk membawakan sesuatu untuk dimakan. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia mengangkat telepon untuk memesan makanan di masa lalu. Dia belum makan malam, dan ketika dia kembali sekarang, dia juga bertanya kepada saudara lelaki yang menjaga pintu, dan Lin Yurou juga belum makan. Diperkirakan saya pergi mandi sampai saya bangun sekarang. Lin Yurou tidak segera bangun. Dia masih tertutup selimut. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia menemukan bahwa Li Dong sedang menelepon, jadi dia diam-diam mengangkat selimut dan menjulurkan kepalanya untuk melihat. Itu terlihat seperti pencuri, sangat lucu. Setelah Li Dong memesan makanan, dia langsung pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Li Dong mengenakan jubah mandi dan menyeka rambutnya dengan handuk. Dia melihat Lin Yurou berpakaian dan makan. Dia tampak sangat lapar, dia agak kasar dalam makan, tidak anggun seperti biasanya. Li Dong tersenyum sedikit, dia berjalan mendekat, duduk di seberang Lin Yurou, dan menatap lurus ke arahnya. Wajah Lin Yurou langsung memerah saat dia menatapnya seperti ini. Apa yang kamu lihat? Lin Yurou memelototinya. Mulutnya penuh dengan makanan, dan tampilan bengkaknya bahkan lebih imut. Lihat kamu. Li Dong mengambil mangkuk dan sumpit dan mulai makan juga. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan kembali setelah pergi ke sekolah besok? Lin Yurou berhenti dan berpikir sejenak, kalau begitu, apakah kamu ingin kembali secepat ini? Li Dong tersenyum, jika kamu tidak terburu-buru, mari kita tinggal selama 1 atau 2 hari lagi. Aku akan datang ke sini dan aku harus berurusan dengan sesuatu. Petik 2. Ya. Lin Yurou mengangguk. Dia datang ke sini dan membawa Xiao Bai, seorang asisten. Beberapa masalah penting perusahaan akan dikirimkan kepadanya dalam bentuk dokumen untuk dia tangani, jadi tidak ada yang serius untuk tidak bisa segera kembali ke Laut Cina Timur. Setelah makan, keduanya menonton TV sebentar, dan mereka bersiap untuk tidur. Larut malam, Li Dong berbalik di lantai, dia ingin memberitahu Lin Yurou dengan tindakan bahwa lantainya agak dingin, atau membiarkan dirinya pergi ke tempat tidur untuk tidur. Ini adalah kesempatan langka. Di rumah, dia tinggal di lantai 1, dan Lin Yurou tinggal di lantai 2. Biasanya, dia hanya bisa bersama ketika dia pergi ke perusahaan di siang hari. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Kesempatan ini sangat bagus, akan sangat bagus jika memiliki Eret Jang yang sama. Namun, Lin Yurou tidak menanggapi. Li Dong, Bab 152. Tiba-tiba mendengar suara Lin Yurou, Li Dong segera bangkit dan menggulung selimut. Kamu bilang, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa kamu ketika kamu sudah tua? Lin Yurou bertanya. Li Dong terkejut, hanya untuk mengingat bahwa Lin Yurou merasakan kisah serial TV yang baru saja mereka tonton. Dia teredam, ini belum tentu benar. Petik 2. Aku sangat muda sekarang, tapi sekarang aku tahu orang seperti apa aku ini. Li Dong tersenyum. Lalu kamu orang seperti apa? Lin Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu.
Seorang pria yang takut masuk angin dan masuk angin, kata Li Dong, dan meringkuk dengan sengaja. AC dinyalakan di ruangan ini, dan lantainya sangat dingin. Tentu saja, untuk pria kuat seperti Li Dong, tidak mungkin dia merasa kedinginan di lingkungan seperti itu, apalagi masuk angin. Dia mengatakan itu, tentu saja dia ingin bersimpati dengan Bo. Jadi, setelah mengatakan ini, ruangan itu segera menjadi sunyi. Samar-samar, napas gugup Lin Yurou bisa terdengar. Meskipun Lin Yurou tidak bersalah, dia tidak bodoh. Tentu saja saya bisa mendengar bahwa Li Dong ingin mengatakan sesuatu. Orang ini ingin tidur dan tidur dengannya. Memikirkan hal ini, wajah Lin Yurou memerah. Dia sangat gugup. Lagi pula, sendirian di kamar dengan seorang pria dan seorang wanita sudah membuatnya gugup. Jika Li Dong datang untuk tidur dengannya di ranjang yang sama, dia akan lebih gugup. Saya tidak tahu berapa lama. Kenapa kamu tidak datang ke tempat tidur? Tepat ketika Li Dong hendak tertidur, suara lembut Lin Yu datang. Li Dong tidak langsung mengantuk. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu, melompat dan pergi tidur, dan berbaring di samping Lin Yurou. Untuk sesaat, napas seorang pria kuat datang ke wajahnya, sangat panas, dan wajah Lin Yurou memerah. Dia mundur tanpa sadar. Tapi Li Dong bergerak 1 inci, dan segera bergerak bersamanya, hanya ada selimut di antara keduanya. Dalam kegelapan, dia bisa dengan jelas merasakan napas panas yang dihembuskan Li Dong. Kamu tidak bisa menggertakku. Lin Yurou menggertakkan giginya. Jika lampu menyala pada saat ini, Li Dong pasti dapat melihat bahwa wajahnya bahkan lebih merah dari apel. Hehe, jika aku menggertakmu, apakah aku harus menunggu sampai sekarang? Li Dong berkata dengan serius. Untuk Li Dong, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Dia tidak ingin melompat begitu banyak sekaligus. Dalam hal ini, Lin Yurou pasti tidak akan bisa menerimanya. Dia berbaring di tempat tidur, tidak bergerak, karena takut menakuti Lin Yurou. Lin Yurou meliriknya diam-diam, tersipu, dan bertanya-tanya mengapa dia setuju. Pria dan janda yang sendirian ini tidur di ranjang yang sama, apa yang harus saya lakukan? Dia memikirkan rutinitas yang biasa digunakan oleh pria di internet, dan merasa sedikit bingung. Bagaimana jika orang ini menggunakan rutinitas itu pada dirinya sendiri? Tapi dia juga tahu bahwa AC di ruangan itu dinyalakan dan lantainya sangat dingin. Bagaimana jika Li Dong benar-benar sakit? Lin Yurou merasa sangat kusut dan sedikit menyesal. Meskipun Li Dong memiliki kontak dekat dengannya, kontak itu menarik. Situasinya benar-benar berbeda sekarang. Kemudian dia memikirkan pertanyaan lain. Begitu banyak hal yang terjadi antara dirinya dan Li Dong, jadi apakah dia dan Li Dong sudah dianggap sebagai teman laki-laki dan perempuan? Dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Apakah dia bisa bersama Li Dong? Apakah dia bersedia? Jawabannya iya. Li Dong tidak hanya tampan, kaya, temperamen yang baik, dan keterampilan medis yang baik, tetapi dia juga memperlakukannya dengan baik dan memiliki temperamen yang baik. Pria seperti itu adalah apa yang diimpikan oleh seorang wanita. Li Dong sudah mengakar di hatinya, dan Lin Yurou merasa bahwa akan sulit bagi pria lain untuk memasuki hatinya di masa depan. Bab 153. Tepat ketika dia penuh dengan keterikatan, tiba-tiba, suara napas sedikit dan bahkan terdengar dari telinganya. Lin Yurou tampak tercengang. Tapi aku melihat Li Dong sudah tertidur. Dia tercengang, dan sementara dia merasa lega di dalam hatinya, dia sedikit kecewa. Tidak ada kata untuk 1 malam. Hari berikutnya, Li Dong membiarkan sebagian besar saudaranya tinggal di hotel. Dia membawa Lin Yurou dan Scar, dan mereka bertiga pergi ke alma mater Lin Yurou. Karena ini akhir pekan, tidak banyak orang di sekolah. Sebagian besar siswa keluar, hanya beberapa siswa yang ada di sana. 3 Li Dong memasuki sekolah, yang tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Li Dong menemani Lin Yurou berkeliling sekolah untuk waktu yang lama,
dan hampir tengah hari ketika ketiganya keluar dari sekolah. Dengan senyum di wajah Lin Yurou, dia bisa melihat bahwa dia sangat senang bisa kembali ke alma maternya kali ini. Scar terus mengikuti, memandangi para siswa dan pemandangan di kampus, sepertinya dia ingin masuk universitas. Hanya saja dia tahu bahwa dia bukan bahan itu, IQ-nya habis ketika dia lulus dari sekolah menengah. Setelah keluar dari sekolah, Li Dong melihat bahwa bibir Lin Yurou sedikit kering, jadi Scar dan Lin Yurou menunggu di tempat, dan dia berlari ke toko kecil di seberang jalan untuk membeli air. Sebenarnya, masalah sepele semacam ini dapat diserahkan kepada Scar, tetapi Li Dong ingin membelinya sendiri. Karena dia membeli air untuk Lin Yurou. Matahari sedikit terik saat ini, dan kulit bekas lukanya tebal dan tebal, Lin Yurou tidak tahan sedikit pun. Ada sedikit keringat di dahinya, dan dia mengutak-atik rambut di sekitar telinganya. Ketika angin bertiup, wajahnya yang sedikit memerah tampak murni dan cantik. Jadi Lin Yurou berlari ke halte bus berikutnya untuk menikmati kesejukan. Hanya ada satu orang yang berdiri di sini, Scar melihatnya, dan harus mengambil kunci untuk menyalakan mobil dan menyalakan AC terlebih dahulu. Sekarang bagian dalam mobil seperti kapal uap, jadi saya tidak berani duduk di dalamnya sama sekali. Kecantikan, di mana kamu menunggu? Tiba-tiba, ada tawa di telinga. Lin Yurou berbalik untuk melihat, sedikit mengernyit dan mengabaikannya. Menunggu kekasihku, bukankah ini menungguku? Ada beberapa pemuda yang datang, dan mereka tidak terlihat seperti siswa sekolah dengan pakaian mereka. Saya khawatir itu adalah seorang pemuda dari masyarakat yang datang untuk berkeliaran di sekitar sekolah, mencari kesempatan untuk menggoda gadis-gadis. Lin Yurou menoleh dan tidak melihat mereka, masih mengabaikan mereka. Dia juga bertemu gangster semacam ini ketika dia masih kuliah. Anda juga berurusan dengan mereka, dan semakin mereka terjerat. Wow, cantik, kamu sangat cantik, apakah kamu seorang siswa di sekolah ini? Seorang bajingan tersenyum, melihat ke atas dan ke bawah Lin Yurou, mata penuh kejutan. Keindahan yang begitu indah, mereka belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka. Kami juga siswa sekolah ini, teman sekelas, kenalan, kami akan mengajakmu bermain. Petik 2. Tolong pergi dari sini. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk kekacauan semacam ini. Pada saat ini, dia tidak marah dan agung, dan terlihat sangat dingin. Ini cukup megah. Namun, tatapan ini jatuh di mata para bajingan itu, dan mereka menjadi lebih arogan. Jangan cantik, pergi bersenang-senang bersama. Petik 2. Lin Yurou memandang mereka dengan dingin, apakah kamu tahu apa itu kesopanan? Haha, sopan. Salah satu preman tertawa dan menatap Lin Yurou dengan tidak bermoral, kalau begitu aku akan lebih sopan. Petik 2. Bab 154. Dia tersenyum jahat, dan berkata dengan sedih, teman sekelas, bisakah aku mengundangmu untuk tidur dengan kami? Hahaha. Hahaha, para bajingan lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Benar-benar tidak bermoral. Gulungan. Lin Yurou marah, tak tahu malu. Siapa yang kau tegur? Bajingan itu tiba-tiba menjadi marah, bahkan Lao Su berani memarahi. Sekarang beri kamu kesempatan, patuhi kami untuk minum-minum, kalau tidak. Kalau tidak, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, setelah Scar menyalakan mobil sebelumnya, dia menyipitkan matanya dan berjalan perlahan. Li Dong pergi membeli air dan memintanya untuk melindungi Lin Yurou. Tentu saja, Scar harus maju. Selain itu, dia sekarang sangat menghormati Lin Yurou. Bagaimanapun, wanita ini adalah wanita dari kakak laki-laki tertua, dan dia juga mengelola grup Lin dan telah memberikan kontribusi besar di Laut Cina Timur. Yang paling penting adalah bahwa Scar sangat jelas tentang kepribadian Lin Yurou, ini adalah wanita yang murni dan tidak ada bandingannya. Pada awalnya dia buta untuk menggertak wanita yang baik hati dengan Su Ping.
Sekarang setelah mengikuti Li Dong, dia bersumpah bahwa hidupnya adalah hidup Li Dong, dan Lin Yuro juga yang dia bersumpah untuk melindunginya. Untuk bajingan semacam ini di depannya, jika itu adalah bekas luka masa lalu, mungkin dia masih akan berhati-hati tentang satu atau dua hal. Tapi karena kekuatannya melonjak, dia tidak peduli dengan hal semacam ini. Belum lagi hanya sedikit, kalaupun ada belasan lagi, dia masih bisa turun. Oh, berapa umurmu? Melihat bekas luka itu, beberapa gangster tiba-tiba mencibir dan mengepung bekas luka itu. Wanita ini dan saudara laki-laki kita menyukai, mengapa kamu ingin menunjukkan sesuatu untuknya? Scar tertawa. Dia berkata kepada Lin Yuju, Lin, jangan takut, mereka tidak berani melakukan apapun denganku. Petik 2. Lin Yuro mengangguk. Dia benar-benar belum takut, gangster kecil semacam ini tidak berhak membuatnya takut. Apakah kamu tuli? Tidak mendengar Lao Su berbicara denganmu. Bajingan utama menyingsingkan lengan bajunya dan ingin menangani bekas luka itu. Sampah. Dalam hal ini, Scar memiliki wajah jijik. Kamu ingin mati. Petik 2. Melihat penghinaan dan penghinaan di mata Scar, para gangster ini tiba-tiba menjadi marah. 4 atau 5 dari mereka, apakah Anda takut pada satu? Begitu kata-kata itu jatuh, para gangster ini segera bergegas, mengangkat tinju mereka dan membantingnya ke kepala Scar tanpa basa-basi. Rumput, bunuh dia, bang-bang. Tapi saat berikutnya, seiring dengan 4 suara teredam, keempat gangster terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat. Dia jatuh ke tanah dengan keras, menjerit sambil memegangi perutnya, dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kekuatan Scar saat ini telah meningkat terlalu banyak. Meskipun dia tidak sebagus kuasa Grandmaster, dia masih bisa bertarung bahkan melawan Master Top Notch. Bajingan ini, dia terbang begitu saja dan menendang mereka terbang. Beberapa bajingan hanya merasa bahwa usus di perut mereka diikat, dan rasa sakit membuat mereka berkeringat deras. Hal-hal yang tidak memiliki mata, apakah menurutmu ada yang bisa memprovokasi? Scar menunduk dan melirik bajingan ini, dan mencibir. Dia tidak melakukan tindakan kejam. Bagaimanapun, ini bukan Laut Cina Timur, tetapi ibu kota provinsi, dan para gangster ini belum melenturkan tangan mereka pada Lin Yu. Cukup untuk memberi pelajaran. Kamu. Petik 2. Bajingan terkemuka itu kesakitan dan berkeringat, dan dia menunjuk ke bekas luka itu, tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain hanya menggerakkan tangan mereka, dan mereka berempat ditendang ke udara. Nilai kekuatan ini sebenarnya sangat kuat. Dibandingkan satu sama lain, beberapa dari mereka selemah semut, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kau tahu siapa kakak tertuaku. Kau, jangan pergi jika kau punya kemampuan. Petik 2. Bab 155. Scar bahkan lebih acuh tak acuh terhadap ancaman ini. Dia melirik gangster ini dan melambaikan tangannya seolah ingin menangkap lalat, minggir. Jika kamu tidak menggulung kakimu, aku akan memberimu banyak uang. Petik 2. Para gangster mendengarkan, berjuang dengan cepat, dan kemudian melarikan diri dengan tangan masing-masing. Tetapi mereka tidak berlari terlalu jauh, dan gangster yang memimpin mengambil ponselnya dan mulai menelepon. Sambil menelepon, dia menatap Scar, wajahnya muram, kamu sudah mati. Sebenarnya berani merusak perbuatan baik mereka dan memukuli mereka. Lao Su membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Pada saat ini, Li Dong membeli air dan kembali. Dia datang, membuka tutup botol air dan menyerahkannya kepada Lin Yuro. Cuacanya terlalu panas, kamu minum air dulu, dan kita akan kembali ke hotel setelah makan malam. Lin Yuro mengangguk, mengambil air dan meminumnya dalam tegukan kecil. Li Dong juga memberikan sebotol Scar, dan Scar dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih, saudara. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, memandang para gangster di kejauhan, sedikit mengernyit, ada apa dengan orang-orang itu? Beberapa hal yang tidak memiliki penglihatan ingin menggertak Presiden Lin,
tetapi saya mengabaikannya, kata Scar dengan hormat. Li Dong mengangguk, tidak memperhatikan. Beberapa gangster, seperti semut. Dengan bekas lukanya, semut-semut itu tetap tidak menimbulkan ancaman. Setelah minum air, Li Dong dan yang lainnya akan masuk ke mobil dan pergi dari sini. Namun, pada saat ini, beberapa mobil tiba-tiba berlari masuk. Itu berhenti tepat di samping mobil Li Dong, dan kemudian selusin pria kekar turun dari mobil. Bajingan yang memimpin tiba-tiba menjadi bersemangat, dan beberapa dari mereka dengan cepat berlari dari kejauhan. Tuan Muda Yun, itu mereka. Aku menyebut namamu. Mereka tidak memberikan wajah apapun, dan mereka mengatakan bahwa kakak laki-laki itu kentut. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Bajingan yang memimpin menunjuk ke bekas luka dan berkata dengan marah, saya tidak marah, jadi saya baru saja mulai dengan mereka, tetapi orang itu adalah seorang praktisi, kita tidak bisa mengalahkan beberapa dari kita, jadi kita harus mengundang 3 untuk datang. Petik 2. Orang-orang yang datang semuanya agresif, dengan wajah pembunuh, ketika mereka mendengar bahwa seseorang sangat tidak aman, ekspresi mereka tiba-tiba tenggelam. Yang bernama Yun Sao memiliki temperamen yang berbeda, berpakaian indah, dan tampak seperti orang kaya. Tapi dia juga mencibir di wajahnya dan berjalan dengan mencibir. Berpikir untuk tidak mematahkan kaki kedua orang ini, di mana Anda meletakkan wajah ini. Tapi dia baru saja berjalan 2 langkah lebih dekat dan wajahnya sedikit berubah setelah melihat Rolls-Royce Phantom di sekitar Li Dong dan mereka. Saat ini, orang yang mampu mengendarai mobil jenis ini adalah orang kaya atau mahal. Tetapi ketika dia melihat Li Dong dan Lin Yurou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicit di dalam hatinya. Dia segera berhenti, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tuan Muda Yun, itu mereka. Melihat Yun Sao tidak melanjutkan langkahnya, gangster di belakangnya dengan cepat berkata, mereka tidak menempatkan Yun Sao di matamu. Jika kamu tidak mengajari mereka hari ini, bagaimana kamu bisa nongkrong di ibu kota provinsi di masa depan? Dia berkata bahwa dia mendekati beberapa Yun Sao dan merendahkan suaranya. Lihatlah Sao Yun, wanita itu sangat cantik. Dari pengalaman saya, dia masih anak kecil, jadi saya ingin membawanya kepada Anda. Pengadopsi awal. Petik 2. Bajingan itu tidak menyadari bahwa dukungannya kurang kabur, dan tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Bab 156. Para gangster di belakangnya tidak sabar. Mereka ramai dan percaya diri. Mereka hanya bertiga, dan salah satunya adalah seorang wanita. Mereka takut menjadi telur. Di sisi lain, wajah Li Dong tenang, dan Scar bahkan ingin tertawa. Itu dia. Tanpa tangan kakak tertuanya, dia bisa mengurus semuanya sendiri. Pada saat ini, Lin Yurou melihat Sao Yun ini, dia merasa sedikit akrab. Li Dong, apakah kita pernah bertemu orang ini di suatu tempat? Lin Yurou bertanya pada Li Dong. Mendengar ini, Li Dong melihat dan sedikit menyipitkan matanya. Dia yang menindasmu dengan Wei Sao di klub Silin terakhir kali. Li Dong berkata dengan tenang. Salah satu orang yang memaksa Lin Yurou untuk menemani anggur bersama Wei Sao di klub Silin terakhir kali adalah Yun Sao di depannya. Lin Yurou tidak ingat banyak, tapi Li Dong tidak pernah lupa. Meskipun ini adalah peran kecil, hanya 2 hari kemudian Li Dong secara alami mengingatnya dengan jelas. Lin Yurou tiba-tiba mengerutkan kening, kilatan jijik melintas di matanya yang indah. Dia sangat membenci orang seperti ini. Mengandalkan uangnya sendiri, dia akan berperilaku di mana-mana, yang hanya sampah. Sao Yun, biarkan aku datang, dan nanti biarkan aku mengambil wanita itu dan melemparkannya ke Sao Yun. Sebelum kata-kata bajingan itu selesai, Yun Sao tiba-tiba menoleh dan menamparkan wajahnya dengan keras. Terjebak, tamparan ini sangat keras. Aku bercinta dengan ibumu. Jangan seret aku jika kamu ingin mati. Yun Sao mengutuk, tutup mata anjingmu, dan berani menyinggung Tuan Li dan Nona Lin, aku akan membunuhmu.
Seperti yang dia katakan, dia berteriak, dan selusin orang di belakangnya segera bergegas, meninju dan menendang para gangster. Ah, Sao Yun, pukul orang yang salah, pukul mereka. Para gangster itu sangat bingung, mereka berteriak dengan cepat. Rumput, kalian yang bermain sangat keras, semua memberi saya tangan yang lebih keras, sehingga beberapa hal yang tidak memiliki mata ini akan memiliki ingatan yang panjang. Petik 2. Yun Sao berteriak dengan marah. Sambil berteriak, dia memandang Li Dong dengan hati-hati, dan menemukan bahwa pihak lain tidak berekspresi, dan dia sangat gugup. Pada saat ini, Yun Sao merasa pahit di hatinya dan tidak bisa menahannya. Di clubhouse di Laut Cina Timur 2 hari yang lalu, bayangan psikologis yang ditinggalkan Li Dong pada mereka terlalu besar. Akibatnya, beberapa dari mereka dan Wei Sao menjadi bahan tertawaan teman-teman kelas atas di ibu kota provinsi. Tapi Sao Yun tidak marah, juga tidak berani membalas candaan. Dia ingat adegan hari itu dengan jelas. Bahkan para pemimpin Donghai harus menghormati Tuan Li ini, dan tuan kedua dari keluarga Wei, memaksa mereka untuk berlutut dan meminta maaf satu sama lain. Keluarga Yun ada di ibu kota provinsi, dan energinya tidak ada bandingannya dengan keluarga Wei, dan bahkan paman kedua Wei harus menundukkan kepalanya, apakah dia kentut. Setelah kembali dari Laut Cina Timur, Tuan muda Yun ini bersumpah untuk tidak pernah pergi ke Laut Cina Timur lagi, dan tidak akan pernah berani memprovokasi Li Dong dan Lin Yurou lagi. Namun, saya tidak menyangka bahwa beberapa hal anjing di bawah tangan saya sendiri begitu picik, hampir seperti diri saya sendiri. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Li Dong dan Lin Yurou akan muncul di sini. Kemudian dia teringat peristiwa besar yang terjadi di ibu kota provinsi tadi malam, dan segera terhubung dengan pria di depannya, dan dia bahkan lebih ketakutan. Mungkinkah Tuan Li memimpin orang-orang yang menekan keluarga provinsi tadi malam? Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih gugup. Lawan, pukul aku sampai mati. Petik 2. Berani menyinggung Presiden Lin, aku ingin kamu mati. Ketika selusin orang mendengar ini, mereka memulai dengan lebih kejam. Para gangster memegangi kepala mereka, meringkuk dan melawan pemukulan. Mereka ingin menangis tanpa air mata, tetapi orang yang memanggil mereka memukuli diri mereka sendiri, dan semakin mereka memukuli mereka, semakin keras mereka, itu tidak masuk akal. Bab 157. Dengan teriakan terus-menerus, Li Dong dan Scar hanya menatap dingin. Tuan Li, Presiden Lin, saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak merawat anjing saya, tolong maafkan saya, maafkan saya. Yun Sao membungkuk, wajahnya penuh senyum menyanjung, hormat. Aku akan membersihkan beberapa dari mereka, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyinggung Presiden Lin lagi. Pada saat ini, adegan ini menarik banyak penonton yang lewat. Termasuk banyak siswa di sekolah ini. Semua orang menunjuk, dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengambil gambar. Melihat seseorang mengambil foto, Yun Sao berteriak, tembakan apa? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah mendengar ini, mereka yang mengambil gambar buru-buru meletakkan ponsel mereka dan melarikan diri. Mereka hanya siswa biasa dan tidak bisa memprovokasi orang-orang galak ini sama sekali. Oke. Jangan berkelahi, mereka hampir diam. Petik 2. Lin Yurou buru-buru berkata ketika melihat suara para gangster itu menjadi sangat lemah. Meskipun dia membenci orang-orang ini, dia tidak ingin melihat orang-orang ini mati karena dirinya sendiri. Berhenti. Sao Yun segera berteriak, melihat salah satu bawahannya yang tidak berhenti, dia bergegas dan menendang, Cao. Kakakmu, Tuan Lin menyuruhmu berhenti, apa kau tuli? Lebih dari selusin orang gemetar, seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan, berdiri dengan patuh di depan Lin Yurou dan Li Dong, tidak berani bernapas. Mereka mengerti. Kedua pria dan satu wanita itu pasti orang-orang dengan latar belakang besar. Tidakkah kamu melihat bahwa Yun Sao sangat ketakutan sampai dia kencing di celana? Mereka mengikuti Yun Sao,
bahkan Yun Sao hampir takut untuk buang air kecil, mereka benar-benar tidak berbeda dengan semut. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda ketakutan. Jika Anda masih merasa tidak yakin, saya akan mematahkan keempat kaki mereka. Petik 2. Yun Sao menurunkan posturnya dan berkata datar. Dia sekarang sangat takut bahwa Li Dong tidak akan memaafkan, dan bahwa dia akan dibebani dengan keluarganya saat itu, yang akan sangat menyedihkan. Ini, Lin Yuro tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menoleh dan menatap Li Dong. Keluar, lain kali, aku bisa menjamin tidak ada seorang pun di keluargamu yang tahan. Petik 2. Ya. Sao Yun buru-buru mengangguk dan membungkuk, terima kasih atas pengampunan Tuan Lin, dan Tuan Lin atas pengampunannya. Petik 2. Dia bergegas membawa para gangster itu untuk diseret. Lumpuh, setelah saya kembali, saya harus mengajar anjing-anjing ini dengan baik, dan saya akan membunuhnya cepat atau lambat. Hah, apa baunya? Sao Yun dan yang lainnya baru saja akan pergi. Pada saat ini, seseorang mengendus hidung mereka dan berteriak, brengsek, baunya. Ikuti pandangan Anda. Saya melihat seorang anak laki-laki berkulit gelap dan kurus. Dia mengenakan satu set pakaian olahraga yang tidak terlihat jelas, dan sepasang sepatu kets kaki di kakinya. Sepatunya bersih, tetapi ditutupi dengan tambalan. Bahkan pekerja migran yang bekerja di lokasi konstruksi tidak akan memakai sepatu seperti itu. Suara laki-laki mendukung seorang lelaki tua, yang juga kurus, hampir kurus. Matanya cekung, tubuhnya yang kurus gemetar di bawah terik matahari, dan tanpa dukungan bocah itu, dia sepertinya jatuh kapan saja. Bau itu berasal dari lelaki tua itu. Bagaimana Anda menggambarkan rasa itu? Ini seperti sesuatu yang membusuk dan kemudian difermentasi untuk waktu yang lama. Benar-benar tidak ada kata untuk menggambarkan seperti apa rasanya. Bab 158. Singkatnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menutupi hidung mereka dan akan muntah karena mual. Banyak siswa buru-buru menjauh, hanya Li Dong yang menatap lelaki tua itu dengan saksama. Lin Yuro juga menutupi hidungnya, tetapi tidak ada rasa jijik di matanya, sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu dengan sangat jelas, matanya yang indah dipenuhi dengan simpati. Dia bisa tahu sekilas bahwa lelaki tua itu pasti sakit parah, jika tidak akan ada bau busuk yang keluar darinya. Kemudian Lin Yuro menatap Li Dong. Tidak mungkin, keterampilan medis Li Dong sangat cemerlang, di matanya, tampaknya semua penyakit dapat disembuhkan. Hanya saja Lin Yuro tidak langsung angkat bicara, karena bau dari tubuh lelaki tua itu terlalu bau. Rumput, mengepul, mengapa kamu kehabisan bau, menjijikkan. Aku mau muntah, bau apa ini, mati. Para gangster melambaikan tangan mereka dengan jijik, seolah-olah mereka sedang mengendarai lalat. Mereka menatap mata lelaki tua itu tanpa menyembunyikan rasa jijik di dalamnya. Semua orang menjauh, seolah-olah mereka adalah wabah. Dalam hal ini, lelaki tua dan lelaki muda itu tampak tenang, seolah-olah mereka telah menerima begitu saja. Lindungi dia, Li Dong berkata ringan pada Scar. Kemudian, dia mengangguk ke arah Lin Yuro, dan berjalan menuju pria tua itu di bawah banyak mata yang terkejut. Pada akhirnya, dia berdiri di depan lelaki tua dan lelaki muda itu. Pemuda itu menatap Li Dong dan berkata dengan lembut, tolong biarkan aku. Petik 2. Li Dong saling memandang dan perlahan berkata, saya seorang dokter, bolehkah saya bertanya kepadanya apa yang terjadi? Apakah Anda seorang dokter? Pria muda itu terkejut. Li Dong terlalu muda, benar-benar berbeda dari para ahli lama yang dia temui. Seberapa pintar keterampilan medis yang ada untuk orang muda seperti itu? Ya, saya seorang dokter, jadi saya pengganti palsu, kata Li Dong sambil tersenyum. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan bodoh, saya tidak bisa makan, saya muntah ketika saya makan, saya merasa lemah dan memiliki luka yang tebal di tubuhnya. Petik 2. Tidak ada ekspresi di wajahnya,
sepertinya wajahnya lumpuh. Li Dong mengangguk, apakah ada lembar pengalaman rumah sakit? Tidak. Pria muda itu menggelengkan kepalanya, suaranya rendah dan asli. Berikan tanganmu, aku akan mendapatkan denyut nadiku, kata Li Dong. Mendengar ini, pemuda itu buru-buru meraih tangan lelaki tua itu dan memberikannya, tetapi Li Dong menggelengkan kepalanya, biarkan dia mengangkat tangannya sendiri. Petik 2. Pemuda itu membeku sesaat, lalu melepaskan tangannya dan membiarkan lelaki tua itu melakukan pekerjaannya sendiri. Tanganku kotor. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, dia menatap Li Dong, matanya yang keruh tampak kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi tidak mengangkat tangannya, tetapi mengecilkan lengan bajunya. Tidak masalah, kamu bisa mencuci tangan jika kotor. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata dengan semangat. Hanya karena wajah tersenyum Li Dong dan kalimat tak berbalas ini, mata lelaki tua itu segera menjadi sedikit lembab. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sakit parah dan mencari perawatan medis dengan putranya. Namun, mereka tidak punya uang. Tidak bisa pergi ke rumah sakit besar, dan klinik atau dokter di rumah sakit kecil mengecamnya seperti pengemis, atau tidak memberinya wajah yang baik. Atau biarkan Anda pergi hanya dengan beberapa kalimat ala kadarnya. Rasa jijik di mata para dokter itu membuatnya merasa sangat kotor dan kecil, dan hanya merasa hidup di dunia ini berlebihan. Tanpa pengalaman pribadi, Anda tidak akan pernah mengalami kehangatan hati manusia. Dia putus asa, dan senyum Li Dong saat ini seperti cahaya di dunianya yang gelap. Dokter ini terlihat berbeda karena dia tersenyum pada dirinya sendiri. Pria tua itu berpikir dalam hatinya. Bab 159. Kemudian dia berusaha sangat keras untuk mengangkat tangannya, tetapi lengannya terus gemetar. Itu menggigil, tampak seperti gejala sisa setelah stroke. Tidak mendengarkan sama sekali. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Petik 2. Li Dong mendorong. Orang tua itu menggertakkan giginya, dan giginya gemeretak. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya sebelum akhirnya mengangkat tangannya ke tangan Li Dong yang terulur. Bagus. Petik 2. Li Dong mengangguk setuju. Meskipun ada lapisan kotoran berminyak di lengan lelaki tua itu, sepertinya dia sudah lama tidak mandi, tapi Li Dong mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangannya tanpa rasa jijik. Mulai dapatkan pulsa. Setelah beberapa saat, Li Dong melepaskan tangannya dan sedikit mengernyit. Dilihat dari denyut nadinya, kondisi denyut nadi lelaki tua itu sangat lemah, yang menunjukkan bahwa vitalitasnya sudah hampir pada titik minyak habis. Jika dia tidak dirawat lagi, saya khawatir dia tidak akan hidup selama sebulan. Buka pakaiannya, Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu segera membuka pakaian lelaki tua itu. Perut lelaki tua itu juga memiliki lapisan kotoran berminyak, tetapi terlihat sangat kembung, seolah-olah dia sudah makan banyak. Namun, Li Dong juga melihat perbedaan, yaitu selain kotoran, warna perutnya berbeda dengan orang biasa. Ungu dalam hitam, seolah-olah area ini terkena lusinan pukulan. Tampaknya sangat menakutkan dan menakutkan. Kemudian, Li Dong meminta pemuda itu untuk melepaskan pakaian di belakang lelaki tua itu, dan dia melihat luka besar di punggung lelaki tua itu. Ini sama mengejutkannya. Akhirnya Li Dong mengangguk. Oke, lepaskan. Petik 2. Dia sudah mengerti mengapa lelaki tua itu bau. Apakah dia sudah di tempat tidur selama setahun? Li Dong bertanya. Ya. Pemuda itu mengangguk. Petik 2. Li Dong tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia hanya memiliki jarum emas di tubuhnya, dan satu jarum emas tidak cukup untuk merawat orang tua ini. Jadi dia melihat Yun Sao itu dan berkata dengan ringan, pergi, biarkan orang-orangmu pergi ke toko obat dan membelikanku sekotak jarum perak dan alkohol desinfektan. Petik 2. Sao Yun pulih dan dengan cepat berkata, apakah kamu tidak mendengar? Pergi dan beli sekotak jarum perak dan alkohol antiseptik. Petik 2. Sejauh ini Yun Sao telah melihatnya, Tuan Li ini,
apakah ini akan memperlakukan orang tua ini. Dia memiliki wajah yang luar biasa. Karakter seperti itu, menyendiri, apakah dia masih seorang dokter? Saya tidak bisa membayangkannya. Segera, gangster itu membeli kembali sekotak jarum perak dan alkohol desinfektan dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong mengambilnya dan melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa saat ini, pemandangan sudah tenang. Baik siswa sekolah ini dan orang yang lewat berhenti satu demi satu, membentuk lingkaran besar, dan mata semua orang terfokus padanya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui bahwa lelaki tua itu sedang sekarat. Selama itu adalah manusia, akan ada simpati, jadi semua orang ingin melihat apakah Li Dong dapat menyembuhkan orang tua ini. Mereka juga berharap Li Dong bisa menyembuhkannya. Kamu membantuku, Li Dong berkata kepada pemuda itu. Bab 160. Sementara dia berbicara, dia sudah mulai melakukan akupresur di lengan lelaki tua itu. Apa? Tanya pemuda itu. Masih tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah tidak ada hal besar yang bisa menggerakkannya. Saya tidak tahu apakah itu sengaja berpura-pura, atau dilahirkan dengan temperamen seperti itu. Bantu aku mengambil 5 jarum perak untuk disinfeksi. Petik 2. Dia ingin membantu lelaki tua itu melakukan pijatan titik akupuntur. Hal sepele semacam ini bisa diserahkan kepada pemuda ini untuk dilakukan. Bagus. Petik 2. Pemuda itu setuju dan mengeluarkan 5 jarum perak tipis dari kotak jarum perak, mendisinfeksinya dengan alkohol, dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong memijat dengan tangan kirinya dan mencubit jarum perak di tangan kanannya, tetapi dia tidak langsung terjun, tetapi menunggunya untuk memijat titik akupuntur ke titik di mana kulitnya panas sebelum menusuk jarum perak ke dalamnya. Titik akupuntur dalam sekejap. Telapak tangannya terus-menerus bergetar, dangkal dan dalam, kadang-kadang berputar sedikit. Sepertinya Anda sedang memainkan permainan yang membosankan. Kemudian, dia secara bergantian menusuk 4 jarum perak lainnya ke 4 titik akupuntur lainnya dengan cara yang sama. Matahari sangat terik saat ini, dan Li Dong menghabiskan banyak energi, dan setelah beberapa saat, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Dia menggunakan metode jarum Tai Shenzhen, dan dia menggunakan 5 jarum perak sekaligus, yang lebih menuntut secara fisik. Bahkan dapat dikatakan bahwa merawat orang tua ini membutuhkan lebih banyak energi daripada merawat kaki Lin Guodong. Lin Yurou merasa tertekan ketika dia melihat penampilan Li Dong. Dia dengan cepat mengambil tisu dan berlari untuk menyeka keringat Li Dong. Suara mendesing. Sekitar 5 menit atau lebih. Li Dong mengeluarkan semua jarum perak. Dia menurunkan lengan baju lelaki tua itu untuk menutupi lokasi di mana dia memiliki jarum tadi untuk menghindari masuknya angin sejuk. Orang tua, apakah kamu tahu melompat? Li Dong bertanya. Kodok melompat, tanya lelaki tua itu. Ya, hanya kodok yang melompat. Petik 2. Li Dong mengangguk, dan kemudian secara pribadi mendemonstrasikan cara melompat. Aku akan, tapi orang tua itu ragu-ragu. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain menanyakan ini, bukankah dokter ini membantu dirinya sendiri dengan jarum? Bagaimana Anda mengatakan katak melompat? Apakah mungkin untuk mengobati penyakit sendiri dengan cara ini? Hal berikutnya yang saya ingin Anda lakukan adalah terus melompat kodok. Saya tidak mengatakan untuk berhenti. Anda tidak bisa berhenti. Anda harus terus melompat. Bisakah Anda melakukannya? Li Dong tersenyum. Saya. Sudut mulut lelaki tua itu menggeliat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah disiksa oleh penyakitnya sampai sekarang, dan pelitanya hampir habis, di mana dia masih memiliki kekuatan untuk melakukan lompatan katak. Benar saja, pemuda itu tiba-tiba berkata, dia tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa bergerak. Petik 2. Li Dong bertanya sambil tersenyum, saya belum mencobanya, bagaimana Anda tahu? Pemuda itu terdiam sejenak, dia tidak pandai berbicara dan tidak bisa membantah kata-kata Li Dong. Orang tua, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa melakukannya.
Petik 2. Li Dong menatap lelaki tua itu, tersenyum dan memberi semangat. Oke, kamu orang yang sangat baik, aku mendengarkanmu. Pria tua itu mengangguk. Pihak lain tidak menyukai bau busuk di tubuhnya dan membantunya menyembuhkan penyakitnya. Apa ini bukan orang baik? Anakku, lepaskan, biarkan aku mencoba, kata lelaki tua itu kepada pemuda itu. Sulit membayangkan bahwa dia terlihat sangat tua dan sangat tua, namun dia adalah ayah dari pemuda ini. Penyakit itu terlalu menyiksanya, menghabiskan hidupnya, dan meninggalkannya dengan usia yang tidak sesuai dengan usianya. Pria muda itu melirik Li Dong dan perlahan melepaskan tangan pria tua itu. Orang tua itu berdiri tak bergerak, pertama-tama menyesuaikan diri dengannya, dan merasa bahwa dia bisa berdiri teguh, lalu perlahan-lahan maju selangkah. Namun, hanya dengan langkah seperti itu, tubuhnya gemetar, seolah-olah dia akan segera jatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.